Pendaftaran bakal caleg untuk pemilu 2024 kembali diwarnai oleh sejumlah nama selebritas. Selain para kader partai, banyak artis dan pesohor yang datang ke KPU untuk didaftarkan partai pengusungnya sebagai bakal caleg 2024. Popularitas yang melekat pada sejumlah nama artis rupanya masih diandalkan oleh sejumlah partai politik sebagai pendulang suara masyarakat dalam ajang pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka pada 2024. Tapi, apakah popularitas yang dimiliki para artis berbanding lurus dengan kemampuannya sebagai wakil rakyat? Publik tentu akan memilih dengan cerdas siapa wakil rakyat yang mereka butuhkan. Ya, selamat siang pemirsa, apa kabar Indonesia Siang. Hari ini TV One spesial karena kedatangan artis-artis. Jarang-jarang loh artis datang ke TV One, apalagi ngomongin politik. Oh gitu ya? Iya, apalagi ini dua-duanya biasanya politisi yang datang, tapi ini nanti akan jadi politisi. Iya, amin. Juga nggak kira-kira ada Mas Narji, ada Bang Badai, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah mulai sibuk selain manggung sana-sini juga sibuk kampanye nggak? Sudah mulai sibuk. Udah mulai sibuk ya. Sibuk dengan? Sibuk dengan yang hal yang bisa membuat sibuk. Oke, tapi emang kenapa sih nyalek Mas Narji? Saya nyalek itu berdasarkan keputusan saya. 15 tahun saya menjadi menantu orang di Pekalongan. Oke. Jadi saya orang Pekalongan dan kayaknya di sana tuh banyak hal-hal yang harus dapat sentuhan lah dari pusat kayak gitu. Sentuhan artinya ada yang perlu dirubah gitu. Iya, tentunya banyak hal-hal yang harus mengalami perubahan di sana. Oke. Harus dirubah tuh banyak, terutama mindset tentang milenialnya di sana. Anak muda di sana itu lebih banyak hijrah ke Jakarta untuk mencari rezeki. Oh, gitu. Akhirnya lahan-lahan banyak yang terbengkalai. Kenapa baru sekarang sih selama 15 tahun jadi mantu orang Pekalongan baru sekarang? Waktu itu kayak belum cukup umur dan belum cukup. Belum cukup umur. Belum cukup umur, apa belum cukup modal waktu itu Mas Narji? Itu juga. Itu dia. Kalau Bang Badi kenapa? Kenapa sih cari-cari kesibukan baru ngide jadi bacalek, gak nulis lagu aja? Masih nulis lagu masih. Nulis lagu masih. Okay. Bermusik masih. Tapi sebenarnya kegelisahanku adalah ya seorang Badai kalau hanya hidup dari musik, bikin lagu yang keren, dapat royalti gede, tapi nggak bisa jadi dampak buat teman-teman musisi, seniman dan pencipta lagu. Aku rasa takdirku bukan seperti itu. Jadi hari ini kenapa aku memutuskan untuk masuk dunia politik, pertama karena memang ini kan hak warga negara, ya kan? Demokrasi itu kan memang prosesnya harus dijalankan oleh warga negara juga. Pertama, yang kedua, aku ingin merubah seperti dengan yang Narji bilang tadi. Ada keresahan di dunia musik, terutama copyright. Ya. Yang terakhir-terakhir kemarin kan udah tahu lah ya. Jadi kalau tidak ada di dalam sistem, di dalam regulator, ini akan menjadi suara-suara yang kurang menarik aja atau suara yang fales-fales aja. Iya, sebenarnya kita juga menjadi seniman itu juga berdasarkan kegelisahan. Kegelisahan. Kita waktu zaman aku di komedian atau ngelawak, itu kan lawakan-lawakan kita kadang timbul dari kegelisahan-kegelisahan kita. Itu juga nyentil-nyentil gitu lah ya. Lagu-lagunya Krispati juga seperti itu. Tapi kan kalau kita tidak ada di dalam sistem, kita teriak sampai tenggorokan pindah ke dengkul pun ternyata sulit. Sulit. Nah, betul. Jadi regulasinya kita tidak pernah tahu harus seperti apa. Apalagi dunia musik kan. Betul. Jadi sebenarnya masuk dunia politik itu adalah bicara pertaruhan ide, gagasan dan pemikiran. Wih, luar biasa. Ya kan? Betul. Nah, di mana kita bisa membuktikan itu nanti di dialektika parlemen, itu yang harus membuat orang percaya bahwa seorang Narji mampu, seorang Badai mampu dengan gagasan masing-masing. Makanya kadang-kadang orang tuh bukan nyari kerja kan, tapi Mas Narji. Kalau kerja dari lahir aja kita udah kerja ya. Keluar dari rahim ibu juga kita kerja. Biasa. Oke. Tapi gini loh, kan kalau biasa jadi artis tuh kan biasa dilayani ya. Dapat riders inilah macam-macam. Sekarang lu jadi politisi harus melayani rakyat loh, Mas Narji. Ya justru itu kita harus culture-nya beda banget. Betapa rasanya kita pernah dilayani dan sekarang harus melayani. Itu kan sebuah tantangan. Dan satu lagi, kita itu dulu proses menuju dunia entertainment itu perjuangannya juga berat. Betul. Seorang Badai jangan dilihat sekarang sudah menjadi sebuah gedung. Lihat waktu dia menjadi Padang Ilalang seperti apa. Saya juga waktu itu, zaman sekarang tuh kan untuk populer lebih mudah ya. Betul. Banyak media yang bisa di tangan. Kalau zaman kita itu, bagaimana sulitnya mencari lomba lawak.
Dan setelah menjadi lomba lawak itu audisi untuk masuk TV itu dulu berat. Jadi perjuangan kita politik juga sama beratnya pada saat kita berjuang menjadi artis. Iya. Jadi kalau ada pertanyaan orang, di mana kemampuan artis? Kita untuk menjadi artis saja itu sebuah kemampuan perjuangan. Jadi semuanya bisa menjadi Narji dan Badai. betul. Jadi kan? semua orang sebenarnya punya kapasitas sama untuk masuk ke dunia ini, ke dunia politik ini. Tapi dengan indikator-indikator yang tertentu, misalkan gini, pertama kapabilitas pasti dipertanyakan. Ya. Yang kedua integritas juga pasti dipertanyakan. Itu kan yang membuktikan kita bisa dipercaya di negara ini kan. Nah jadi untuk membuktikan itu, ya marilah berikan kami ini kesempatan untuk apa? Untuk jadi warna baru di parlemen. Makanya aku selalu bilang seniman itu baik dari komedian atau dari musisi itu harus banyak di parlemen. Supaya diskusinya menarik. Nggak hanya dari satu point of view aja gitu. Oke, perspektifnya jadi semakin Perspektifnya kaya akan nanti ya semakin di kaya. ruang dewan di Kenapa? Senayan itu. Kenapa kita pelawak pengen jadi politisi? Karena sekarang juga kita lihat banyak politisi yang ngelawak. Oh gitu, banyak politisi yang bercanda gitu, Bercanda, gitu. iya. Kalau pelawak kan Kalau bercanda pelawak, aja serius. Itu dia. Gitu. Pelawak itu adalah manusia paling serius di dunia. Oke. Buat bercanda aja dipikirin. Apalagi negara, gitu kan. Udah mulai jago jadi politisi kayaknya ya Bang Badai ya. Tapi gini loh, jadi politisi ini kan culture-nya beda banget dari yang jadi artis terus jadi politisi. Sekarang ada juga di luar sana yang bilang, wah jangan-jangan artis-artis ini masuk partai buat jadi vote getters. Komennya gimana? Bang Badai dulu. Kalau aku ngelihat gini ya, maka tadi aku kembali lagi kepada tujuan kita untuk masuk parlemen itu apa? Kalau aku jelas, clear, Narji pasti clear juga bahwa kita dari kapasitas kita masing-masing, ya kan kita kan bawa gagasan kita nih. Bagaimana caranya kita memajukan dunia pekerjaan kita masing-masing sebagai apa? Sebagai perwujudan kepentingan publik. Oke. Nah, kepentingan publik itu kan yang harus dibela. Jadi kalau misalkan ada orang bilang bahwa ya ini cuma karena popularitas doang gitu kan. Nomor satu memang iya. Kenapa? Karena artis itu memang populer. Dia memang menjadi center of attention dari orang-orang ini. Tapi populer juga tidak cukup. Harus ada isinya, harus bisa berdiskusi, harus bisa mengadakan diskusi lintas kebijakan supaya apa? Efeknya nanti ke publik. Ya kan? Jadi kalau seorang Narji berani untuk membawa kepentingan komedian, saya juga berani membawa kepentingan musisi. Justru gini loh. Itu yang kaya justru. Justru gini loh. Kalau dari seniman itu jelas perjuangannya. Mewakili pejuang-pejuang seni di daerah. Ya, Kita bisa merasakan bagaimana seniman daerah itu malam manggung, pagi uangnya nggak ada. betul. Nah itu yang harus Itu kita terjadi juga di perjuangkan. musik. Terjadi juga. Oke. Di komedi-komedi Jadi daerah. bukan sekedar hanya pengumpul suara dari partai kan? Mas Oh, Narji enggak. tidak menganggap dirinya seperti itu. Oh enggak, kalau masalah pengumpul suara ya mungkin di sebagian orang menganggap itu ya kita benarkan lah. Ya. Memang iya. Terkenal gitu kan? Karena semua Siapa orang nggak juga kenal Narji sebelum dan mencalonkan Badai? diri siapapun juga butuh popularitas. Yang Betul, pertama kan Oke. urutannya popularitas baru elektabilitas. Oh, iya. Dari orang biasa pun, dari pengusaha atau dari anak pejabat, tetap yang dicari popularitas dulu. Kalau nggak populer gimana mau dikenal? Nah Gitu, Mas iya, Narji. makanya apa gunanya percetakan digital printing? Karena semuanya pasti siapapun juga yang pertama adalah popularitas melalui media, Ya. baliho, semua itu dipasang apa? Popularitas dulu. Kita kan udah diuntungkan. Betul. Jadi jangan lihat bahwa kita itu popularitas kita andalkan tapi kapabilitas kita nggak ada, nggak bisa kayak gitu. Kita juga belajar selama ini kan. Betul. Popularitas di atas elektabilitas. Memangnya Mas Narji sama Bang Badai udah tahu belum sih hitung-hitungannya modalnya berapa buat jadi caleg di DPR? Kita nanti tanyakan ya pemirsa, usai jeda kami kembali untuk Anda. Modalnya berapa ya?